Selamat pagi teman-teman, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian Allah Peduli. Teman-teman, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bagaikan bejana. Demikian hidupku,
Teman-teman, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Amazing Endurance, yaitu tahan uji yang menakjubkan atau luar biasa. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbenggah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan nafas kehidupan supaya kami, siswa SMP Kalam Kudus Pematang Siantar, boleh terus belajar berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menyucikan, menguduskan, dan memateraikan hati kami, jiwa kami, dan pikiran kami, supaya sungguh Tuhan kami benar-benar fokus dan terarah kepada firman Tuhan. Bapa, biarlah apapun yang Engkau ingin sampaikan, itulah yang hamba-Mu sampaikan kepada adik-adikku ini, teman-temanku yang masih muda, yang duduk di SMP Kalam Kudus. Tuhan yang berkati. Inilah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, kepribadian dan pelayanan Kristus itu sangat menarik sekali. Kenapa? Salah satu alasannya karena konteks atau situasi pelayanan yang dihadapi oleh Kristus itu tidaklah mudah. Kondisi atau keadaan pelayanan yang Yesus alami itu tidak gampang. Teman-teman, Kristus itu menghadapi orang-orang Israel yang tidak mendapat arahan dari Allah, petunjuk dari Allah, tanda dan firman dari Allah selama 400 tahun lamanya. Masa ini biasanya disebut sebagai masa intertestamental, yaitu masa di mana Allah itu berdiam diri, tidak menyampaikan firman yang baru, arahan yang baru kepada bangsa Israel. Maksudnya adalah Allah tidak lagi mengutus hambanya, hakimnya, atau nabinya untuk menyampaikan apa isi hati Allah, apa yang menjadi firman Allah, apa petunjuk Allah bagi bangsa Israel. Jadi selama 400 tahun itu Allah berdiam diri dan tidak memberitakan kebenaran atau firman yang menjadi arahan bagi bangsa Israel. Teman-teman, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi hati dan iman bangsa Israel kepada Allah. Bagaimana kondisi hati mereka setelah 400 tahun tidak ada lagi firman yang datang yang memberikan petunjuk bagi orang Israel. Bukankah hati mereka menjadi buta? Bukankah hati mereka menjadi dingin dan hilang arah? Mungkin kematian rohani terjadi di antara orang-orang Israel. Hati mereka menjadi degil, mereka keras, dan mereka tinggal di dalam kegelapan dosa. Teman-teman, sehingga yang terjadi adalah dampak besar dari masa 400 tahun Allah berdiam itu, dampaknya adalah orang-orang Israel itu tidak lagi dekat dengan Tuhan. Mereka itu jauh daripada Tuhan. Bahkan tidak heran bahwa ada begitu banyak orang-orang Israel yang pada akhirnya menghambat pelayanan Tuhan Yesus. Mereka menolak Kristus, mereka mengkhianati Kristus, bahkan mereka tidak percaya kepada Kristus. Mungkin mereka hanya ingin melihat dan menikmati mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kepribadian Kristus, firman atau Injil yang disampaikan oleh Kristus itu tidak diterima dan ditolak. Bahkan teman-teman, orang-orang yang seperti itu ada di dalam ke-12 murid Tuhan Yesus. Ada murid yang egois,
Ada murid yang memikirkan dirinya sendiri, ada murid yang tega menjual Tuhannya kepada orang lain, ada juga murid yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ia berkata bahwa sekali-kali aku tidak percaya jikalau telunjukku masuk atau menyentuh lubang yang ada pada tangan Tuhan Yesus dan di lambung Tuhan Yesus. Dia tidak akan percaya. Teman-teman, belum lagi Kristus itu harus melewati berbagai penderitaan dan kesengsaraan. Teman-teman, salah satu penderitaan yang harus Kristus hadapi atau Kristus alami adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Teman-teman, mungkin ini merupakan salah satu atau satu-satunya bahkan penderitaan yang Kristus takuti, yang membuat Yesus itu gentar. Kenapa? Karena di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-42 sampai yang ke-44, memperlihatkan bahwa Kristus itu berdoa kepada Bapa. Isi doanya adalah, Bapa, jikalau engkau berkehendak, ya, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Teman-teman, kenapa Kristus sampai dia berdoa kepada Allah Bapa, berdoa, Bapa, jika engkau mau, atau jika engkau berkehendak, ambillah cawan ini daripadaku. Teman-teman, kenapa Yesus sampai berdoa demikian kepada Bapa? Bahkan, kenapa Kristus itu harus mengalami hematidrosis? Sebuah istilah yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya, yaitu saking takutnya seseorang, tertekannya seseorang, stresnya seseorang, yaitu pembuluh darahnya itu pecah dan pembuluh darahnya itu mengalir di kelenjar keringat, begitu ya, sehingga darah dan keringat itu bercampur menjadi satu. Teman-teman, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia berdoa kepada Allah dan saking gentarnya darah dan keringat Tuhan menjadi satu. Pertanyaannya, kenapa Yesus begitu takut? Apakah Yesus takut menghadapi kematian? Apakah Yesus takut mati? Jawabannya tentu tidak. Yesus sama sekali tidak takut akan kematian. Namun apa yang Yesus takuti? Teman-teman, yang Yesus takuti adalah dibalik daripada salib itu sendiri. Ya, dibalik daripada salib itu. Karena dibalik dari salib itu ada dosa manusia yang begitu kelam, ada begitu banyak dosa manusia yang begitu gelap, yang dari awal sejarah, ya, dosa dari awal sejarah, yaitu dosa dari kejatuhan manusia yang pertama sampai dosa masa depan, masa yang akan datang, itu dipikul di atas pundak Kristus, sehingga Yesus harus mengalami keterpisahan, ya. Saya ulangi sekali lagi, Yesus itu harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus karena status Tuhan Yesus ditetapkan sebagai orang yang telah berdosa. Teman-teman, inilah yang Yesus takuti. Ia takut sekali untuk mengalami keterpisahan dengan Allah Tritunggal. Satu kesatuan dengan Allah Tritunggal itu terkoyakkan karena status daripada Kristus itu adalah orang yang bersalah. Meskipun Kristus tidak berbuat dosa, Yesus tidak melakukan kesalahan sekecil apapun, tetapi secara status dia adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu teman-teman, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman, itulah ungkapan hati dari pribadi Tuhan Yesus. Berteriak kepada Allah Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah yang Yesus takuti. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita semua adalah, mengapa Yesus melakukan itu semua? Dari mana sumber kekuatan yang Yesus miliki sehingga dia punya tahan uji yang begitu kuat? Dari mana sumbernya? Dari mana asalnya sehingga Yesus itu memiliki tahan uji yang begitu menakjubkan? Bahkan di dalam firman Tuhan mencatat dia itu tahan terhadap penderitaan itu sampai akhir hayat hidupnya. Teman-teman, saya itu mencatat ada dua hal, begitu ya. Ada dua hal yang menjadi sumber dari kekuatan Tuhan Yesus. Ada dua hal yang menjadi sumber asal muasal dari mana datangnya endurance-nya Tuhan Yesus atau tahan ujinya Tuhan. Yang pertama, tahan uji itu bersumber dari cinta dan kasihnya Allah kepada kita.
Oleh sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang mungkin sudah kita hafal, bahwa bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Jadi Tuhan itu memiliki tahan uji yang begitu kuat, yang begitu menakjubkan, yang begitu luar biasa. Itu berasal dari sumber hatinya yang begitu cinta kepada kita, yang begitu mengasihi kita. Yang kedua, dari mana sumbernya Tuhan Yesus itu bisa memiliki tahan uji yang begitu hebat? Kenapa dia bisa setia sampai akhir? Teman-teman, jawaban kedua adalah karena Kristus itu taat kepada Allah secara totalitas. Yesus taat kepada Allah Bapa yang mengutusnya secara sempurna dan secara utuh. Teman-teman, yuk kita membuka surat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Teman-teman perhatikan, Yesus itu datang dan diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini, dan dia taat sampai akhir. Dia taat melewati berbagai rintangan, berbagai penderitaan, berbagai kesukaraan. Teman-teman, gampang gak sih? Tidak gampang, ya. Nah, saya memiliki pertanyaan refleksi yang terakhir. Apakah kita menjadi orang Kristen atau siswa Kristen yang memiliki tahan uji seperti Tuhan kita? Apakah kita mau belajar untuk menjadi siswa yang tidak gampangan? Maksudnya adalah siswa yang tidak gampang menyerah ketika menghadapi kondisi yang sulit, menghadapi situasi yang tidak mudah. Apakah kita gampang rewel sama Tuhan? Kita itu gampang menyalahkan Tuhan. Kita tuh gampang berkeluh kesah. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Atau jangan-jangan kita meninggalkan Tuhan atau menyalahkan Tuhan ketika ada sesuatu yang mungkin tidak baik terjadi di dalam hidup kita. Teman-teman, hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita tentang satu hal. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Memang kehidupan kita ini tidak gampang, tapi kita mau belajar setia sama Tuhan. Kita harus tahan uji menghadapi setiap persoalan yang ada di depan. Kita harus tahan uji menghadapi kesulitan yang ada, penderitaan yang ada, kesukaran yang ada. Sehingga ketika kita tahan uji, maka Tuhan akan membentuk kita menjadi siswa, menjadi anak remaja yang semakin dewasa, semakin tangguh, semakin tough, dan menjadi orang yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, apakah tahan uji yang Kristus lakukan itu untuk kita menjadi sesuatu, menghasilkan sesuatu, atau menjadi sia-sia? Menurut teman-teman, adakah yang dapat kita rasakan, yang dapat kita nikmati sampai sekarang ini, hasil dari tahan ujinya Tuhan? Ada, teman-teman, ya. Jawabannya ada, yaitu ada di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat keempat berbunyi demikian, tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Teman-teman, tahan uji yang Yesus telah lewati di masa lampau itu menghasilkan pengharapan bagi setiap kita orang-orang percaya, bagi setiap kita orang-orang Kristen. Pengharapan itu berbicara tentang kehidupan kekal, kehidupan bersama-sama dengan Allah Bapa di dunia yang kekal nanti, di bumi yang baru, di langit yang baru. Dan di sana kita tidak akan lagi mengenal penderitaan, kita tidak lagi mengenal yang namanya kesusahan, begitu ya. Yang ada adalah sukacita dan hidup bersama-sama dengan Allah. Masalahnya adalah, apakah kita mau belajar setia kepada Tuhan? Kita mau belajar mengandalkan Tuhan sehingga kita bisa jadi tahan uji, tidak gampang menyerah, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan dan menguatkan kami, supaya kami menjadi siswa, menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan,
yang mengandalkan Tuhan, yang tahan uji, yang menjadi siswa yang tidak gampangan, tidak mudah menyerah, tidak gampang menyalahkan Tuhan, tidak gampang untuk berkeluh kesah atau menyalahkan Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kami taat seperti Kristus telah taat sampai mati. Kami mau belajar untuk mengikut Tuhan dengan cinta kasih kami kepada Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang terus berjuang melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang mengerti setiap pergumulan kami. Engkau tahu hidup kami penuh dengan berbagai mungkin hal-hal yang tidak mudah untuk dilewati, hal-hal sulit. Mungkin sekarang juga ada siswa yang menghadapi banyak persoalan, tapi biarlah Tuhan yang teguhkan hati kami, Tuhan yang mantapkan langkah kaki kami, supaya kami berharap hanya kepada Kristus saja. Dan kami rindu Tuhan, hati kami tahan uji dan siap diproses oleh Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang selalu berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.